Assalamualaikum teman jaga semua, kembali lagi dengan saya Nugroho Agung di Pos Jaga Tengah Malam. Yang lain tidur, biar kami yang jaga. Tidak lupa, saya selalu berpesan kepada teman-teman jaga semuanya, selalu jaga kebaikan di sekitar teman-teman semua, dan jangan lupa, kesehatan juga perlu dijaga. Buat teman-teman yang suka dengan konten ini, silakan subscribe, like, dan kita bisa bahas terkait video yang sedang dibahas di kolom komentar. Dan teman-teman juga bisa kirim cerita, ataupun pengalaman teman-teman tentang horor, misteri, tragedi ke kami, bisa ke IG Nugroho Agung atau DM dan komen Pos Jaga Tengah Malam. So, jadi mau bahas apa kita hari ini? Jadi ada sebuah cerita yang berasal dari luar negeri nih. Jadi jauh-jauh ya, gak cuma di dalam negeri aja terus, tapi kita coba untuk ngomongin yang ada di luar negeri. Jadi dia itu cerita yang berasal dari negeri yang bernama Kuwait. Nah, ini mengenai seorang penyanyi yang kabarnya dia tuh mengalami kejadian mistis. Waktu saya coba lihat kabar berita mengenai ini, ada kejadian ganjil yang memang terjadi saat kejadian itu berlangsung. Beberapa orang yang hadir saat menyaksikan pertunjukannya, dia tuh dibilang aneh gitu loh. Ada yang aneh dalam pertunjukan tersebut. Kaki dari orang-orang yang di pesta pernikahan itu nggak sewajarnya kaki manusia, tapi bisa dikatakan itu adalah atau jelmaan dari iblis ataupun setan sembah atau apapun itu. Yang penting yang jelas itu adalah hal yang aneh dan ganjil. Cerita ini juga disertai foto dan bukti yang tersebar banyak di internet. Jadi mungkin kalian bisa tahu nanti akan ada cuplikan-cuplikan video atau fotonya. Nanti akan ditampilkan di sini. Nah, foto dan video-video ini nanti akan share di sini yang tersebar di internet yang terkait dengan hal ini. Itu menunjukkan kalau orang-orang yang ada dalam pesta ini adalah orang-orang yang aneh dan kakinya itu berbentuk seperti kaki kambing. Badannya tetap manusia, wajahnya manusia, tapi kakinya itu kaki kambing. Nah, kambing ini erat banget dengan lambang yang selalu menjadi konspirasi ya. Lambang satanis yang sudah dikenal banyak kambing. Nah, kambing ini juga sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau pesugihan yang terjadi di Indonesia juga, yang terjadi di dalam negeri juga. Banyak sekali cerita horor, film horor yang mengangkat pesugihan tentang kambing. Jadi mungkin ya, ini adalah iblis yang sama dengan nama yang disembah. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung bahas ceritanya di segmen seram saja. Cerita seram saat jaga. Kejadian ini sendiri dialami oleh penyanyi Kuwait. Ya, ini penyanyi seperti penyanyi tradisional itu, tradisional klasik. Karena di Kuwait itu kan pakai lagunya tuh biasanya pakai pengiring musiknya rebana. Ya, ini musik yang selalu digunakan di negara-negara Arab sana. Nah, penyanyi yang berasal dari Kuwait ini itu terkenal di negaranya. Namanya Naura Al-Takaka. Pada tahun 1990-an, di saat itu banyak bukti yang dimiliki oleh Naura dan dia akhirnya berani bersaksi bahwa dia pernah tampil di acara itu. Naura berkata, dia dan timnya bernyanyi jin berkaki kambing. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau Naura Al-Takaka ini adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang merupakan artis lokal yang lumayan terkenal di era tahun 1990-an. Dia bukan penyanyi mainstream, lainnya artis-artis internasional. Dia cukup terkenal di negaranya dan sering diundang untuk acara-acara pernikahan yang diselenggarakan di negeri itu. Naura ini terkenal dengan suaranya yang bagus, musiknya bagus, jadi dia sering banget diundang oleh para orang-orang yang ada di Kuwait sana untuk mengisi sebagai hiburan yang ada di sebuah pernikahan. Genre yang dibawakan oleh Naura Al-Takaka ini adalah genre musik tradisional yang alat musiknya saya tadi bilang itu diiringi oleh rebana, banyak rebana ya. Nah, Naura Al-Takaka ini adalah musisi wanita berkualitas tinggi yang ada di Kuwait sana. Dan untuk mengundang Naura Al-Takaka itu juga bukan orang sembarangan gitu loh. Cuma ya dia harganya nggak sebesar apa yang ditawarkan oleh artis. Jadi walaupun dia harganya setinggi itu, tapi tetap saja Naura Al-Takaka ini adalah artis yang memiliki bayaran tinggi di Kuwait saat itu. Karena bayaran yang tinggi ini, Naura Al-Takaka ini sering banget disewa atau diundang untuk mengisi acara pernikahan oleh para orang-orang kaya di Kuwait. Nah, orang-orang kaya ini, hanya orang-orang kaya ini yang bisa menggunakan jasa Naura Al-Takaka, karena Naura Al-Takaka ini dia nggak cuma membawa dirinya, ada Naura, ada timnya. Lalu singkat cerita, pada suatu ketika datanglah sebuah undangan
yang tak diduga-duga. Ya, namanya rezeki jatuh dari langit mungkin. Jadi ada telepon ke Naura. Orang ini meminta Naura untuk tampil di pernikahan putrinya. Naura yang saat itu bilang kalau bahwasanya jadwalnya tuh nggak pas karena grup musiknya tuh sedang libur. Dan satu hal lagi, itu dadakan. Yang namanya artis udah tingkatnya nasional kan biasanya jadwalnya padat. Gak bisa sembarangan tuh kalau pesan jadwal ke artis nasional. Gak bisa dadakan juga, jadi harus jauh-jauh hari. Nah, si pemesan ini nih, dia tuh ngotot pingin banget dapatin Naura. Pingin banget supaya Naura datang dan menghibur di acara pernikahan anaknya ini. Naura sudah menyampaikan semua alasannya. Tapi, orang ini nih, yang Naura bilang tuh adalah seorang wanita tua. Dia memohon dan bilang tuh bisa mendatangkan Naura karena anaknya tuh ingin banget Naura tampil di pernikahan. Yang namanya seorang ibu ya pasti pengen membahagiakan anaknya. Nah, ibu ini nih, orang tua ini nih ngomong juga ke Naura kalau dia mau menambah fee yang nantinya akan dibayarkan Naura. Alasan ini yang memperkuat Naura akhirnya luluh. Karena jobnya ini dadakan, akhirnya Naura langsung bilang kepada teman-temannya untuk segera membatalkan acara liburannya dan langsung untuk ke acara tersebut yang memang persiapannya tuh nggak lama, cepat karena dadakan. Jadi harus datang ke rumah orang yang mengundang Naura. Pada tahun itu, di tahun 1990-an, belum ada WhatsApp. Jadi nggak bisa tuh video call atau apa dulu, atau Zoom dulu, nggak bisa. Jadi semuanya by phone dan itu cuma bisa didengar, nggak bisa dilihat. Yang jadi pertanyaan Naura adalah kenapa jadwal yang diterima Naura saat itu cukup malam ya. Jadi jadwal kedatangan Naura di acara tersebut itu tuh sekitar jam 9. Yang namanya jam 9 kalau di Jakarta di tahun 1990-an kan ya udah sepi ya. Di zaman itu kan belum semodern ini. Pasti suasananya sudah sangat sepi. Ya mungkin ada orang yang masih berkegiatan tapi nggak sebanyak di siang hari dong. Apalagi di tahun tersebut. Tapi ya yang namanya udah dijanjikan bayaran yang besar, yang namanya sudah dipastikan fasilitas yang baik, Naura akhirnya memutuskan untuk mengiyakan itu dan timnya juga oke. Jadi gas aja. Lalu setelah cerita persiapannya cukup singkat, namanya juga profesional group ya. Musik ini pun akhirnya berangkat ke lokasi yang sudah ditentukan dan tiba di lokasi di sekitar jam 9 malam yang tadi saya bilang. Jam 9 malam itu udah malam banget. Sampainya di lokasi tersebut, Naura dan timnya ini tuh bener-bener kaget. Dia terpukau dengan suasana di acara pernikahan. Karena pernikahannya tuh megah banget, bagus banget gitu. Dan dia tidak menyangka kalau misalkan mereka bisa bermain di acara semegah ini. Karena kalau orang yang sudah sangat kaya seperti ini harusnya ya, ini pikiran Naura ya, harusnya tuh dia bisa sewa artis internasional tahun 90-an lah gitu. Dari luar negeri untuk datang ke pernikahannya. Nah, ketika Naura dan personil itu sampai di rumah, Naura ini disambut oleh seorang laki-laki yang dimana laki-laki tersebut bilang kalau dia adalah ayah dari wanita yang menikah saat ini. Dan di situ akhirnya Naura tahu kalau orang ini adalah orang yang punya rumah, orang yang kaya, suami dari ibu yang menelponnya kemarin. Naura akhirnya langsung dibawa ke ruang ganti, ruang yang khusus dipersiapkan oleh Naura dan personil. Di situ Naura bisa beristirahat sebentar, dan pada saat beristirahat, Naura ini langsung didatangi oleh seseorang yang dimana seseorang itu adalah wanita yang pernah nelfon Naura itu. Jadi si nyonya, tuan rumahnya, istri dari suaminya itu tadi. Dan dia langsung menyalami Naura, dia udah terima kasih pada Naura, dia suka dengan suara Naura dan terima kasih sudah mau datang ke pernikahan putrinya. Naura langsung bersalaman, menyambutnya dengan hangat, berterima kasih juga pada nyonya besar rumah tersebut. Tapi di sini Naura melihat kalau penampilan perempuan ini aneh. Iya, anehnya tuh karena entah apa ya dilihat Naura. Mungkin dia ngelihat kalau perempuan ini tuh sakit atau gimana, tapi mukanya tuh pasti dan juga tangannya tuh saat bersalaman tuh dingin sekali. Beda kalau dengan orang-orang normal. Dan merasa kalau apa yang dilakukan perempuan itu terasa kaku, nggak luwes gitu. Ya awalnya Naura sedikit takutan, kayak kaget gitu, tapi ya sosok wanita itu tuh tetap bisa ngomong secara normal dengan Naura. Biar Naura mikirnya mungkin ini memang seperti ini wataknya, tapi udahlah gak usah dipanjangin, mau lihat capaian juga atau apa, gak tahu. Nah Naura tuh sadar juga kan ibu ini kan orang kaya, mau pakai style apapun ya terserah saja orang.
ya mah bebas gitu kan. Zaman sekarang kan ngomongnya orang emang bebas. Jadi ya udah, terserah mau pakai apa aja bisa. Setelah mereka ngobrol ngalor itu, wanita tua ini akhirnya beranjak dan meninggalkan ruangan mereka. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah sekelompok remaja yang datang ke ruangan Naura dan personilnya ini. Remaja yang juga suka dengan Naura. Fans lah. Mereka kembali ingin berjabat tangan, meluk Naura. Mungkin kalau sekarang bisa foto selfie kali ya. Kalau itu kan cuma Salman. Dan ya ramah tamah seperti biasanya. Terus ya udah, setelah itu para rombongan gadis ini langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dan tidak lama setelah itu, satu dari anggota grup Naura ini berbisik kepada Naura, bilang, kok dia merasa aneh ya? Dia merasa ada kecemasan yang datang pada diri dia ketika wanita tua itu hadir gitu. Jadi perasaan orang kan macam-macam ya. Mungkin Naura merasakannya tapi nggak sepeka dari temannya ini. Temannya itu kayak merasakan gitu. Temannya itu berpikir kalau wanita tua itu, gadis-gadis yang datang, mereka tuh merasa tuh ada hal yang ganjil aneh. Nggak tahu apa, cuma rasanya seperti itu. Nah di situ Naura merespon kalau apa yang diomongin sama temannya ini juga dialami. Tapi di sini sikap Naura tuh lebih bijak gitu, karena ini kan udah bersangkutan dengan job, dengan pekerjaan. Jadi ya sebisa mungkin Naura bersikap profesional. Sebenarnya Naura tuh di sini bilang kalau ruangan yang Naura tempati saat ini tuh terasa sesak. Padahal ruangan tersebut cukup luas. Dan kalau Naura di sini bisa lihat, di situ tuh dia bilang kalau ruangan itu tuh masih luas dan orang-orang yang ada di dalam situ tuh belum memenuhi ruangan tersebut. Tapi ruangan itu tuh dirasakan Naura tuh udah kayak panas, sesak, ramai, sumpah gitu loh. Jadi di situ bikin Naura nggak nyaman. Nah, kejadian-kejadian ini itu dibenarkan juga sama temannya yang bernama Syam. Tapi ya, sekali lagi, Naura pingin supaya acara ini berjalan lancar, jawabnya lancar, bayarannya lancar. Jadi ya udahlah, nggak usah banyak ngomong lah, kita langsung aja ngerampungin semua hal yang ada di sini dan go pulang ke rumah dengan membawa hasil. Gara-gara Syam ini, Naura akhirnya mulai berpikir aneh-aneh. Tapi di sini jiwa kepemimpinan Naura tuh diuji. Di situ tuh Naura akhirnya menenangkan teman-temannya yang sudah mulai ribut gara-gara Syam dan teman. Naura tuh bilang kalau gak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Udah, kita jalanin aja semua ini. Kita harus profesional. Mungkin kita pernah adaptasi. Nah, mendengar itu semuanya, akhirnya grup itu berusaha untuk berpikir positif dan ya udah, go on aja, kita jalan. Akhirnya tibalah waktunya. MC sudah memanggil Naura dan geng Naura dan bandnya ini ke panggung. Semua grup musik langsung bersiap berangkat ke atas panggung, membawa alat musiknya masing-masing. Dan di saat itu Naura menyaksikan bagaimana megahnya acara ini. Mungkin ini adalah acara yang megah yang pernah Naura saksikan, karena di sana Naura sudah melihat banyak orang yang hadir itu menggunakan baju-baju dan pakaian yang mewah. Jadi Naura berpikir ini tamunya nggak sembarangan, bukan orang sembarangan. Tapi di situ Naura merasa dekorasinya itu sedikit aneh. Kita semua tahu Kuwait ini adalah negara Arab ya, maksudnya negara-negara bangsa-bangsa Arab ya, negara Saudi, Kuwait, Oman kayak gitu kan negara-negara Arab. Gara-gara hal ini, gara-gara omongan Syam ini, itu anggota yang lain juga merasa gak enak gitu loh. Tapi Naura bilang kalau ya biasa aja sih sebenarnya. Ini kan kita panas, hawanya panas itu mungkin karena kita habis dari luar. Dan kita masuk ini kita belum beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang. Jadi ya udah, kita berlaku seprofesional mungkin. Gak ada apa-apa, tenang, semuanya bebas. Paham sih, maksudnya di saat itu kan juga sudah malam. Jadi mau gak mau Naura harus menenangkan teman-temannya supaya bisa tampil dengan bebas, harus mengalami rasa takut yang berlebihan. Nice. Akhirnya tibalah waktu yang dinantikan. MC sudah memanggil Naura dan grup. Akhirnya Naura dan timnya atau personilnya ini naik ke atas panggung. Beberapa orang membawa alat-alat yang sudah disiapkan. Naura bisa melihat betapa megahnya panggung dan juga pernikahan saat itu. Tamu-tamunya juga yang datang juga sepertinya bukan orang-orang sembarangan, karena dari penampilannya tuh penampilan orang-orang kaya. Jadi di sini tuh Naura sempat kagum karena melihat pernikahan ini tuh sepertinya pernikahan mewah yang pernah dia datangi. Penontonnya tuh nggak sedikit ya, penontonnya tuh banyak. Kali lagi Naura ini adalah orang atau penyanyi yang terkenal di negaranya tersebut, nasional ya tingkatnya. Jadi di sini pasti yang nonton banyak tuh. Tapi ada satu hal aneh yang Naura lihat.
Jadi gini, kita semua tahu kalau di Kuwait itu adalah negara yang notabene beragamanya Islam ya. Rata-rata orangnya. Karena itu negara. Tapi dari dekorasi yang ada di rumah tersebut itu ada yang aneh. Salah satunya adalah ada sebuah patung manusia dengan mulut terbuka. Dan itu merupakan sebuah singgasana yang ada di dalam mulut patung tersebut. Jadi kebayang gak sih? Ada mulut besar, kayak mulut itu di dalamnya itu ada singgasana buat pengantinnya. Nah di dalam mulut itu terlihat ada sepasang pengantin yang sedang duduk berhadapan. Yang anehnya ya, pengantin ini sama sekali tidak bergerak. Naura ini cukup aneh melihat pasangan ini karena pasangan ini benar-benar kaku seperti tidak hidup. Dan di saat itu juga kan Naura bisa melihat kalau tamunya tuh banyak banget. Harusnya kan para tamu dan pasangan itu bisa saling berinteraksi. Tapi ini enggak. Bahkan ya minimal si pengantin itu mengendipkan mata deh. Dan di sini Naura bisa melihat kalau pengantin prianya ini menggunakan pakaian bergaya otonom dan pengantin wanitanya ini menggunakan pakaian berwarna putih. Lalu bagaimana dengan para tamu yang hadir itu? Apakah aneh juga? Sama. Ini Naura tuh melihat, saat nyanyi dia melihat kalau para tamu yang datang di acara tersebut tuh seperti tidak berkedip melihat Naura. Mungkin terkesima kali dengan penampilan Naura. Ini benar-benar gak berkedip. Jadi Naura sempat mikir, ini benar-benar normal atau sesuatu yang aneh. Cara mereka menikmati musik, cara mereka melihat Naura, cara mereka menikmati suasana tuh aneh. Jadi kalau seumpamanya musik itu dihentikan, itu pasti suaranya langsung sepi. Naura bisa memastikan itu karena dia lihat sendiri kalau orang-orang yang sedang melihat dia itu sangat-sangat fokus melihat Naura. Saat musik sudah saat pertunjukan sudah mulai, para tamu tuh ada beberapa yang menyanyi, menari, gitu kan, menari lagu yang mereka sudah tahu kan pastinya lagu yang Naura bawakan. Mereka menikmati itu. Tapi tatapan mereka itu tetap kayak nggak bergerak yang lumrah gitu loh. Tatapannya tuh nggak yang lemes tapi tajam terus ke arah Naura. Dan dari beberapa tamu undangan itu Naura bisa melihat kalau wajah mereka tersenyum. Tapi bagi Naura senyum itu cukup karena yang Naura lihat adalah senyuman yang terus menerus dilakukan tanpa berhenti. Wajar kan? Biasanya kalau orang berekspresi itu apalagi menari ya atau menyanyi ya, biasanya kan mukanya tuh berubah-ubah, tapi ini enggak. Kayak mungkin kayak di film Smile kali senyumnya kayak gitu. Mungkin ya, karena pengen bersikap profesional, Naura tuh pengen banget mengabaikan hal-hal seperti ini. Tapi gimana ya, terlalu mengganggu. Ya sudahlah, Naura berusaha untuk tetap profesional dan melanjutkan kelihatannya itu. Nah, salah satu dari timnya Naura di saat bertugas sebagai tim dokumentasi, mereka itu memfoto-foto ya apa yang kegiatan yang sedang terjadi saat itu. Ya kamu paham lah, kita paham semua kalau dokumentasi kan memfoto kan, tapi dulu kan nggak ada HP. Jadi mereka tuh memfoto kemeriahan-kemeriahan yang ada di situ. Dan beberapa foto itu mengarahkan Naura dan juga para penonton. Di saat inilah kejadian aneh mulai terjadi. Tim dokumentasi yang memfoto waktu Naura mulai bernyanyi ini menemukan kejanggalan ketika memfoto acara tersebut. Yang mana para penontonnya, bagian kaki dan tangannya, mereka itu semacam tidak terlihat jelas lah. Mungkin karena pengaruh cahaya ya. Mungkin karena lagi sibuk-sibuknya. Jadi si tukang foto ini tidak terlalu mempedulikan hal aneh itu. Lalu singkat cerita, setelah selesai tampil, Naura dan teman-teman kembali ke ruang ganti yang disediakan tadi. Di ruangan tersebut Naura beristirahat karena Naura merasa kalau kepalanya itu cukup pusing gitu. Nah, setelah masuk ke ruang ganti tersebut, Naura kan pengen beristirahat. Tapi teman-temannya tuh bilang kalau di sini tuh nggak bisa loh untuk selonjoran, jadi terganggu. Jadi Naura disarankan untuk pindah ke kamar yang lain. Mungkin ada temannya yang meminta izin untuk menggunakan ruangan tersebut ya, supaya Naura bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya Naura pindah ke ruangan sebelah dan dia tiduran tuh di situ, di ruangan itu tanpa ada yang. Tapi di ruang sebelah itu tidak ada kasur. Jadi ya udah, Naura cuma duduk aja di kursi yang disediakan di situ. Dan di situ teman-temannya yang lain akhirnya menyarankan Naura untuk ke lantai atas. Karena menurut teman-temannya ini di lantai atas ada kamar dan Naura bisa beristirahat di situ. Karena merasa cukup capek ya Naura langsung mengiyakan apa yang dibicarakan oleh teman-temannya ini tanpa pikir panjang. Dia langsung menuju ke atas. Dan benar, di sana ada sebuah kamar yang tidak terkunci. Di saat itu Naura melihat
ada kasur yang disediakan di ruangan tersebut. Dan akhirnya Naura tidur dan beristirahat di kamar itu. Karena mungkin sudah malam, Naura juga udah kelelahan, ya Naura akhirnya tidur aja. Nah, di dalam tidurnya ini, Naura bermimpi bertemu dengan sosok perempuan yang menggunakan baju dengan jubah. Nah, wanita ini tuh ngejar-ngejar Naura. Lagi ngejar-ngejar Naura. Pas mau dapet, Naura langsung kebangun dari itu. Nafasnya kayak tersengal-sengal gitu. Kayak nggak tenang gitu. Naura yang bangun dari mimpi buruknya itu langsung merasa ketakutan. Dan langsung berlari keluar kamar. Dan saat mau membuka pintu,